narkotika jenis sabu nanti akan disampaikan oleh Bapak Dir, dan kemudian tindak pidana uang dengan penyitaan aset ini juga nanti akan dijelaskan baik oleh penyidik dan juga PPAT, dan kemudian penyitaan bahan kimia berbahaya sebagai kopes nanti juga akan dijelaskan oleh penyidik. Baik rekan-rekan, untuk menyingkat waktu kita berikan waktu kepada Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba menjelaskan terkait dengan pengungkapan ketiga hasil dari penyidik tersebut. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Karopemas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Karopemas, Bapak Penyidik Utama Brigjen Polda ini dan Brigjen Polda ini, hormati Pak Bapak dari yang mewakili PPATK, Bapak dari Dirjen Bea Cukai Pusat, Pak Wadir dan para kasubit yang hadir dalam rilis hari ini. Perkenankanlah saya untuk merilis tiga kasus ya. Yang pertama adalah kasus narkoba, dua masalah TPPU atau money laundering, yang ketiga adalah masalah obat-obat keras atau bahan-bahan berbahaya yang digunakan oleh sekelompok dalam artian sekumpulan orang ya. Baik, sesuai dengan penegasan Bapak Presiden sesuai dengan penegasan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Dr. Insinyur Haji Joko Widodo, bahwa pembatasan narkoba harus lebih gencar, benar, berani, komprehensif, serta dilakukan secara terpadu. Arahan Bapak Kapolri Jenderal Pol Dr. Andes Sigit Prabowo MSI kepada seluruh anggota untuk terus berperang dan tuntaskan penanganan masalah narkoba dari hulu ke hilir. Untuk hal itu kita menindaklanjuti yaitu pada bulan Juli tahun 2022, Barskrim Polri berhasil mengungkap dua kasus menonjol, yaitu masalah narkotika dan yang satu adalah masalah TPPU yang terjadi di wilayah Indonesia. Pengungkapan tersebut adalah hasil joint investigasi atau kerjasama dengan Dirjen Bea Cukai Pusat, BP POM, PPATK, Direktur Narkoba Polda Aceh, Direktur Narkoba Polda Kalbar, Kanwil Bea Cukai Polda Aceh, dan Polres Aceh Utara. Total barang bukti yang disita dalam TKP adalah satu sabu sebanyak 157 kg, di mana dilakukan penangkapan di Aceh Utara dan di Tangerang, Banten. Ya, ini ada bandar dan kurir terus akan kami lakukan, yaitu kita telah menyita aset bandar narkotika dalam kasus lain, tapi sekarang kita naikkan kasus TPPU-nya. Ya, ada bandar narkotika yang sudah vonis dan kita naikkan kasus TPPU-nya, yaitu kita menyita kurang lebih atau seharga 30 miliar rupiah. Nanti mungkin dari PPATK akan menjelaskan mekanisme tentang kasus tersebut. Yang kedua, bahan berbahaya atau dikenal dengan obat perangsang. Ya, obat perangsang yang berhasil kita ungkap sebanyak 959 botol dan 710 kotak. Obat perangsang ini digunakan oleh kelompok tertentu. Ya, kelompok tertentu untuk melakukan hubungan seksual. Adapun total tersangka jumlah 8 orang. Ya, pasal yang dilanggar ini ada 3 undang-undang yang kita sebutkan. Yang pertama adalah Undang-Undang Narkotika pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman terberat adalah hukuman mati.
2 pasal 345 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau pasal 137 huruf AB Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukum maksimal 20 tahun dan denda minimal 5 miliar rupiah. Yang ketiga adalah pasal 4 perangsang yang berhasil diamankan oleh jajaran Direktorat Narkotika Mabes Polri terutama Unit 3 ya, dengan ancaman kurun penjara maksimal 12 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Adapun jiwa yang terselamatkan semuanya daripada barang-barang ini adalah 786.689 jiwa. Ya, demikian rilis kami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan tadi sudah disampaikan juga di sini dari ada PPATK, dari beliau juga akan menyampaikan terkait dengan aset. Ya, ini merupakan bagian daripada komitmen dan konsisten tadi oleh Baris Krim Polri untuk memiskinkan bandar. Silakan kepada Bapak dari PPATK menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi untuk salah satu kasus ini kami PPATK melakukan joint investigation dengan Baris Krim Polri khususnya Direktorat Narkotika, sehingga kami telah menyampaikan kurang lebih 10 hasil analisis yang terdiri dari kurang lebih 11 pihak. Nah, perputaran transaksi yang terjadi kurang lebih sekitar 200 miliar dengan modus pencucian uang menggunakan rekening pihak terdekat. Dalam hal ini adalah orang tua, adik, mantan istri dan pacarnya. Jadi mantan, istri dan pacarnya semua digunakan rekeningnya oleh pelaku. Selain itu juga modus pencucian uang yang dilakukan adalah dengan melakukan penyetoran menggunakan transaksi secara tunai untuk menyulitkan tracing lebih lanjut, dan beberapa aset sudah disita seperti yang disampaikan oleh pihak Baris Krim Polri. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan. Tidak lepas juga kolaborasi ini dilakukan oleh pihak cukai. Ya, maka dari pihak cukai pusat, monggo Bapak, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan di Polisian sejajaran dari KPK dan juga para media. Sekali lagi ini adalah sekian kalinya para penegak hukum KPK berkolaborasi dengan baik untuk dalam rangka memberantas narkotika. Bagi kami Direktorat Jenderal Bea Cukai inilah salah satu tugas fungsi kami juga untuk community protector, sehingga kami mendukung penuh jajaran kepolisian. Jadi dari PPATK kan satu kasus, itu spesifik kasus yang mana Pak ya? Satu untuk PPAT, silakan yang lain. Ya, sebelah kiri saya. Dari mana Pak? Bentar, kasih mic dulu Pak. Dengar suaranya. Kemudian dilantarkan Pak, misalnya inisial tersangka itu apa saja, lalu perannya apa saja, dan untuk obat perangsang sama kemudian seperti apa? Oke. Baik, nanti pada penyidik. Untuk PPAT dulu, cukup 2 dulu. Kita jawab ya. Baik, dari PPAT silakan. Jadi kasusnya adalah kasus terkait dengan pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika. Nanti detail inisial
tersangkanya bisa disampaikan oleh pihak polisi. Jawab ya, Pak ya. Untuk inisial dan perannya serta kaitan yang tindak pidana farmasi tadi ya, obat terangsang. Silakan pada Bapak Direktur. Baik, silakan Kasubdit 3 jawab. Terima kasih Pak Direktur. Untuk rekan media yang tadi bertanya tentang poppers. Jadi poppers ini obat perangsang yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk berhubungan seksual sesama jenis. Dan sudah ada public warning dari BP POM tanggal 13 Oktober tahun 2021 tentang melarang produk berupa cairan dalam bentuk bahan kimia obat isobutyl nitrit. Jadi kandungan dari poppers ini isobutyl nitrit. Cara penggunaannya dihirup. Untuk setelah itu ada efek tertentu ya. Dan mengapa dilarang? Karena obat ini berbahaya, bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, bahkan bisa kematian. Jadi dari kasus ini kita sudah menangkap 2 kasus importir langsung dari Cina. Jadi cara peredarannya awalnya melalui marketplace, tapi setelah ada pelarangan dari BP POM, di marketplace, di Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu sudah diblok. Jadi mereka mengedarkan melalui komunitas tertentu dan langsung chatting, dan ada juga melalui media sosial lainnya. Demikian. Inisial ya? Inisial Pak Wadir mungkin bisa jawab Pak Wadir untuk inisial tersangka. Oh, inisial tersangka langsung tersangka. Inisial tersangka atau saya jawab aja lah. Nah, ini jadi untuk kasus narkotika inisialnya adalah AR ya, 33 tahun ya. Sementara DPO-nya AN, LD, AD, JM dan PN ya. Semua adalah sebagai pengendali transportir, pengendali darat, transportir dan pengendali laut. Ya. Untuk kasus yang 107 kg ini tersangkanya adalah TS, AS dan SR. Ya. DPO-nya adalah KR, BN, semuanya adalah warga negara Indonesia. Untuk kasus obat perangsang, kalau obat perangsang pada seru gitu. Ya, tersangkanya 3, RCL, P dan MS. Ya. Yang banyak ya. Jadi ini obat digunakan untuk kaum tertentu yang sama jenis, bukan tidak sama jenis ya. Oke. Jawab ya. Baik. Sesi kedua, saya buka. Cukup. Ya, tempo. Lagi. Ya, berbeda lah. Ya, narkobanya sendiri kan punya narkoba, terus masalah apa nih obat perangsang dan TPPU berbeda ya. 3 pengungkapan ya. Satu lagi topik CNN. Ya, udah iya jawabannya. Saya nggak ngomong sambil ngomong ya. Ya, silakan. Langsung kalau betul. Ya apa? Rahel. Ya. Oke, Bang Cahyo, silakan Bang Cahyo. Baik, terima kasih Pak Direktur. Izin saya menyampaikan, ini saya bicara dari awal dulu ya, bahwa kami menangani kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana awalnya adalah tindak pidana narkoba. Ini kita mengungkap jaringan yang bermain di perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Malaysia. Nah, dari beberapa kasus yang terjadi
yang sudah tertangani ditarik aliran perputaran uangnya itu mengerucut kepada satu titik. Ini hasil analisis daripada PPATK menyatakan bahwa 30 miliar. Nah, salah satu modus daripada kelompok ini ketika ada barang masuk dari Malaysia, kelompok ini menyamar sebagai aparatur atau katakanlah tentara yang menjaga perbatasan, sehingga dan mereka dipasarkan di wilayah Kalimantan Barat. Ini salah satu modusnya seperti itu. Jadi ini mungkin modus yang baru dan temuan yang cukup lucu yang tidak kita pernah nyangka bahwa dia dapat narkotika bukan dari usaha jual beli tapi usaha mengambil barang milik orang lain, seperti itu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terjawab ya, Mbak Rel ya, dari Bang Bas. Ada lagi? Ya, Topik lagi. ini pilih. Sama